sekarang ada COVID, gimana nih Mbak Yani? Drakornya Drakor di rumah ya? Di rumah saja. Akhirnya, Iya. berarti ini koleksinya drakor lumayan banyak nih Mbak Yani? Jumpa lagi bersama saya Danang Nur Ihsan di channel YouTube Solo Pos TV. Kali ini kita udah kedatangan tamu istimewa, tamu spesial Bupati Klaten Sri Mulyani. Selamat siang Bu Sri Mulyani. Selamat siang Mas Danang. Ini saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sri Mulyani? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat selalu ya Ibu ya? Iya. Di sela-sela tugas, Ibu Sri Mulyani meluangkan waktu untuk berbincang, ngobrol tentang berbagai aktivitas sebagai Bupati Klaten, dan mungkin nanti ada cerita-cerita menarik nih dari Bu Sri Mulyani. Boleh. Ini saya biar lebih enjoy nanyanya atau ininya Ibu Sri Mulyani atau Mbak Yani? Mbak Yani aja lah. Mbak Yani. Lebih kelihatan muda gitu Iya. ya. Nanti kita ngobrol enjoy dengan Mbak Yani, Bupati Klaten. Nah, kita ngobrolin dulu soal Mbak Yani sebagai bupati, Iya. ibu rumah tangga, artinya ini anak-anak, Iya. kemudian istri, gitu. Iya. Gimana sih bagi waktu di sela-sela kesibukan semacam itu, Mbak Yani? Saya selaku ibu rumah tangga tentunya setiap hari saya siapkan untuk anak-anak, Mas Danang. Anak-anak itu kan 4 ini kan usianya beda-beda. Ada yang ini masuk semester 5 Iya. di UGM. Ini yang paling besar, Mbak Yang Yani ya? paling besar. Oke. Terus yang nomor 2 ini mau masuk perguruan tinggi juga. Terus yang nomor 3 ini naik kelas 2 atau kelas 8 SMP. Terus yang nomor 4 ini di Kalista ini kan SD kelas 5. SD kelas 5. Jadi yang nomor 3 sama yang nomor 4 ini memang alhamdulillah karena anak-anak ini lahir saat itu Bapak menjadi bupati. Iya. Jadi sudah terbiasa ditinggal ibu sama ayahnya tentunya. Pada saat saya jadi bupati sekarang anak-anak nggak banyak protes. Anak-anak sudah ngalir dengan sendiri, mandiri dengan sendiri. Mereka bangun tidur, sudah persiapan untuk berangkat sekolah. Terus kadang saya sendiri malah dibangunkan sama anak-anak. Ibu bangun, sudah waktunya kerja, katanya gitu. Kadang saya itu kan tidur, habis subuh baru tidur. Kadang anak-anak malah yang saking mandirinya anak-anak malah yang kadang membantu saya. Sarapan mereka sudah mandiri sendiri, terus berangkat sekolah, sampai kadang waktu yang paling bisa saya berikan ke anak-anak pulang dari kerja. Setiap saya pulang kerja, anak-anak itu pasti saya siapkan kumpul di rumah di meja makan. Di Ini meja malam makan. gitu ya Bu ya? Enggak harus malam, ya? sesuai situasional situasi. saja. Misalnya, kadang ya bisa makan sore, makan malam, kadang makan siang. Kita kumpul, anak-anak kumpul, kita ngobrol ngalor ngidul saja sama anak-anak. Iya. Dan yang paling sangat-sangat saya kadang terharu, bangga mempunyai anak-anak itu. Kadang anak-anak itu pada saat puasa kemarin, jadi anak yang pertama itu menyiapkan untuk sahurnya, bukanya, itu malah anak-anak. Saya kan sibuk di luar. Terus ayahnya pun juga sangat pengertian. Pengertian di sini tidak menuntut saya untuk menjadi istri yang harus selalu setiap buka puasa, sahur itu harus selalu untuk suami atau anak-anak. Enggak. Alhamdulillah suami sangat memberikan keleluasaan kepada saya. Ini Mbak Yani sibuk sebagai Bupati Klaten. Pak Narno juga sibuk sebagai anggota DPR RI. Gimana sih pola komunikasi selama ini dengan Pak Narno? LDR-an nih. Iya. Alhamdulillah ini Pak Narno dipercaya sama masyarakat Banyumas Cilacap sekarang menjadi DPR RI di Dapil 8 yang tentunya dituntut jarak kami jauh.
Tapi kami mempunyai rasa syukur yang sangat luar biasa. Sama-sama tentunya kita berjuang untuk ikut dalam mewarnai pembangunan yang ada di Indonesia ini. Saya selaku Bupati, Mas Noro selaku DPR RI, tentunya jarak dan waktu tentunya lebih banyak berpisah. Komunikasi kami ya sekarang pakai tentunya video call ya. Video call sama anak-anak, sama suami, dan ini sudah terbiasa. Karena Mas Narno dulu menjadi bupati juga memang 24 jam. Memang sudah biasa untuk masyarakat ya. Sehingga tidak kaget lagi saya menghadapi kondisi semacam ini. Udah biasa ya. Apalagi dulu Mas Naro sebelum jadi bupati kan memang kami jaraknya jauh. Iya. Dulu belum ada video call nih ya. Dulu belum ada video call. Dulu BBM juga belum ada. Ya? Mas Naro dulu sebelum jadi bupati kan pengusaha kan di Jakarta, sehingga memang kami sejak menikah sudah biasa jarak jauh. Oke. Selama ini kalau berkomunikasi dengan Pak Narno nih, ini rata-rata yang didiskusikan apa sih, Bu? Sering nggak cerita tentang, sekarang Klaten arahnya ke depan mau seperti ini gitu, mungkin? Pak Narno itu kan ya suami, ya tempat curhat, ya tempat saya muring, ya mentor saya, ya guru saya. Jadi kami pada saat ketemu berdua itu suami malah paling tidak suka saat saya dengan waktu terbatas ini ngobrolnya kedinasan, serius nggak mau. Jadi saya pinter-pinter itu saja, mulai ngobrolnya memang yang sederhana saja, ngalor ngidul. Setelah itu sudah Pak Naro sudah saya istilahnya kuasai hatinya, lah baru saya nanti ya minta saran seperti ini baiknya bagaimana gitu. Jadi karena suami sendiri juga tentunya banyak kesibukan di pemerintahan atau di DPR RI-nya, saya juga di pemerintahan, tentunya pada saat ketemu itu klik ngobrolnya kaitan pekerjaan kita masing-masing, nanti habis waktunya nanti untuk kita berdua. Iya. Quality time padahal itu ya Bu ya. Jadi nggak ada hilang. Iya. Tadi Mbak Yani bilang bahwa Pak Narno juga sebagai mentor politiknya gitu. Bisa diceritakan nih, mungkin awal mula dulu tertarik dan akhirnya mentor politiknya, kira-kira diskusinya seperti apa nih Mbak Yani? Kalau suami itu pasti sarannya, masukannya, kritikannya pasti akan membangun saya atau akan memberikan yang terbaik. Karena pasti kalau suami tidak ada embel-embelnya, tidak ada kepentingan. Kepentingannya suami saya pasti istrinya sukses, istrinya muda, istrinya selamat dalam menjabat jadi bupati. Jadi orang pertama yang selalu saya mintai saran ya suami. Jadi karena suami pasti tidak ada kepentingan itu saja. Artinya kepentingan politik maksudnya kepentingan politik. Artinya selama ini ada nggak masukan-masukan yang dari Pak Narno yang sampai sejauh ini membekas di Mbak Yani gitu? Nggak ada sih. Kalau saran-sarannya Pak Narno, diskusi Pak Narno selalu saya pakai karena memang Pak Narno lebih berpengalaman dan Pak Narno tentunya tidak ada kepentingan politik untuk saya. Jadi kalau cuman yang kadang kadang saya tidak suka itu kan terlalu lambat ya kan. Tidak bisa apa-apa tergesa-gesa semau kamu. Semua kan harus ada tahapan-tahapannya, ada step-stepnya, sehingga kamu mimpin ini kan tidak sendiri. Kamu mimpin kan ada sekda, ada asisten, ada kepala OPD. Jadi semuanya itu tidak harus saat ini harus kamu selesaikan dengan sendiri, nggak bisa. Jadi kadang saya nggak bisa, pengennya cepat itu. Akhirnya itu kadang ngerem gitu ya Mbak Yani. Ngerem. Kamu kekencangan itu, kamu jangan kencang-kencang. Kalau suami kadang begitu. Kadang artinya sesekali memberikan advice, masukan, biar kadang ngerem gitu karena organisasi besar gitu ya Mbak Yani. Ini tadi ngobrolin serius nih Mbak Yani. Kita juga pengen tahu nih di Mbak Yani ini kan
boleh jadi aktivitasnya sibuk dari pagi sampai malam kadang, bahkan sampai dini hari nih Mbak Yani. Waktu luangnya kapan kemudian? Me time-nya kapan gitu? Me time-nya ya kalau pas kita longgar saja. Jadi semua tidak saya saya jadwal hari ini, jam ini, itu enggak. Jadi kalau memang longgar tidak ada kegiatan, ya itu me time untuk saya, dan quality time-nya untuk suami dan anak-anak. Me time-nya Mbak Yani apa sih? Sepedaan gitu kan, saya sering lihat di postingan sepedaan, nonton drakor atau? Ya itu betul itu. Saya itu pada saat sebelum corona itu kesukaan hobi saya itu kan saya salurkan ke 21 atau XX1. Saya pasti melihat film. Hiburan saya, refreshing saya, kesukaan saya ya cukup. Kita nongkrong, film sama anak-anak, bawa popcorn, udah semua capek, semua stres hilang gitu ya? Iya. Tapi sekarang ada COVID, gimana nih Mbak Yani? Cukup drakornya drakor di rumah ya? Di rumah saja. Akhirnya, iya. berarti ini koleksinya drakor lumayan banyak nih Mbak Yani? Enggak juga sih, saya enggak begitu banyak. Atau nonton sama anak-anak nih kadang? Enggak, nontonnya sama suami. Nonton sama suami, oke. Jadi, tapi nggak bisa diagendakan ya, karena jadwalnya padat juga ini? Iya.